Jadi kita mengulang lagi, Pak. Kita ulang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya adalah langkah-langkah metode Ilmiah. Langkah metode ilmiah adalah masalah dulu, Bu ya. Ya. Cari masalah. Hanya nomor 4. Empat. Maka nomor 1 Empat salah. yang paling depan. 4 yang paling depan. Tinggal D sama E, ya kan? Ya. 1 sama 2, mana lebih dulu? 2. 2 ya. Berarti Ya. jawabannya adalah E. E. Ya, Itu aja. siap. Oke, siap ya? Siap, Pak. Oke, nomor 2. Nomor 2 ini adalah ekspirasi. Dari mana tahu ekspirasi? Karena Tangannya ke atas. ini nih, Itu ha. itunya Dia pragmanya ini dia pragma nih. Ya. melengkung. Dia pragmanya naik tadi adalah melengkung. Melengkung itu bahasa lainnya adalah Relaksasi. Maka jawabannya langsung yang ini, ya kan? Ekspirasi nih. Dari mana tahu ekspirasi? Karena dia pragmanya gambarnya naik. Kalau dia turun namanya inspirasi. Apa tadi ekspirasi? Dia pragma. Relaksasi. Arti relaksasi adalah melengkung atau naik. Oke, naik ya nih ya. Naik. Rongga dadanya itu turun atau mengecil. Oke. Udah, yang ketiga. Ya, kalau rongga dada mengecil, otomatis tekanannya naik atau besar. Kalau rongga dadanya besar, maka tekanannya kecil. Udaranya keluar. Karena X itu kan Iya, ekspirasi. ekspirasi. Udaranya keluar dari mulut. Oke? Jadi kalau yang ada paru-paru itu berarti dikesampingkan ya, Pak? Iya, samping aja. Tengok ya, Pak. Dia pragma ini. Naik. Panahnya Nggak nih. ada hubungannya dengan paru-paru maksudnya. Nggak ada, Pak. Hubungannya cuma rongga dada aja. Oke? Paham? Paham. Yang keluar adalah inspirasi atau ekspirasi pernapasan perut. Jangan jauh-jauh ya. Jadi umpama itu inspirasi arah anginnya Turun. itu berarti masuk, Pak. Ini arah ininya, arah dia pragma ini. Oh, dilihatnya dari itu ya, dari rongga dada yang melengkung ya, Pak? Iya, ini dari sini. Panahnya, Bu, panah. Panah ini adalah ekspirasi. Karena dia naik ya. Kalau panahnya ke bawah, maka dia inspirasi. Nanti dikasih gambar, Bapak harus tahu ini ekspirasi apa inspirasi kan gitu. Kalau dia pragmanya ke bawah, maka inspirasi. Kalau udaranya keluar, maka ekspirasi. Kalau udaranya masuk, maka inspirasi. Dikasih gambar gitu, Bapak Ibu dikasih gambar, diberikan gambar nanti itu. Ada dia pragmanya turun, ada dia pragmanya naik. Ada udara yang masuk, ada udara yang keluar. Kalau udara yang masuk, otomatis dia pragmanya turun. Turun datar ya, Pak? Turun itu datar, artinya kontraksi. Oke, paham? Paham. Kita bahas yang inspirasi nah ini Pak Amir pula nih, udah tua Pak Amirnya. Ini soal ya, saya dapat soal seperti ini. Padahal umur saya 35, ini 48 pula. Pak Amir 48 tahun udah tua. Didapatkan tekanan darahnya 130 mHg dan tekanan darah distolik 85. Oke, Bu. Ini soal juga. Kalau kemarin, Bu, kalau sistolik itu ya, sistolik itu 90 sampai 120. Iya, sistolik itu 90 sampai 120. Normal ya, Bu ya. Iya. Kalau diastolik itu 60 sampai 80. Iya, 60 sampai 80. Oke. Ini normal, Bu ya? Iya, normal. Kalau di bawah ini namanya hipotensi.
Hipotensi. Iya, kalau di atas ini namanya hipertensi. Hipertensi. Ah, ini yang mana ini? Ada prehipertensi, hipertensi. Hipertensi. Hipertensi Ini stadium 1. salah. Ini salah. Ya, salah. Antara B dan C. Hipertensi stadium 1. Oke, Iya. apakah hipertensi atau prehipertensi? Hipertensi. Pre ya? Masih pre kan? Kenapa, Pre? Masih pre ya? Pak, kalau stadium 1 berapa Pak tekanannya? Apa, Bu? Di atas. Kalau hipertensi stadium 1. Di atas berapa kemarin tuh? 140. Di atas 140? 140 sampai 160. Iya, ini di atas 140 sampai 160. 160 Yang ini 160 ke ke atas. atas. Yang ini di antara 130 sampai 120 ke atas sampai 120 sampai 140. 140. Oke. Paham? Paham. Paham, Bu? Ini soal Bentar, Pak, UP. aku tulis. Soal UP kemarin ini juga. Dulu Pak Amir. Iya, tulis dulu, Bu. Jadi Ya. kalau di bawah normal namanya hipotensi. Dulu Pak. Hipotensi. Iya, kalau di bawah normal Hipotensi. namanya hipotensi. Iya, hipotensi. Hipotensi. Normal hipo. Di atas normal hiper. Normal hiper. Di bawah normal Hipo. hipo. Oh, Soal kemarin, Bu. Hipo ada stadiumnya nggak, Pak? Kalau di Nada, atas nada. normal itu hipertensi. Kalau di bawah normal berarti itu hipotensi. Gimana, Pak? Hipotensi nggak ada stadiumnya, Pak. Oh iya iya iya. Mati, Pak. Makin lama makin mati, Pak. Iya, Pak. Ya Pak. Dah? Ya. Berarti prehipertensi jawabannya Kak. Iya, ini jawabannya prehipertensi. Kalau hipotensi cuma hipotensi di bawah normalnya, Bu ya. Oke? Iya, Soal yang kemarin. Oke. Oke, paham ya? paham. Oke, lanjut kita ya. Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Oke, makin cerdas. Oke, ini Bu, namanya sistolik dan Ya. diastol. Diastolik. Diastolik. Ya, kalau kita hafal aja. Sistolik kita ulang terus biar makin paham. Sistolik. Iya. Dipencet jerawat. Ya, Pencet gambarnya Bu jerawat adalah kiri. jantungnya mengempis, Bu ya. Jerawat kiri. Iya. Tekan Kiri. jerawat kiri. Berarti Jantung kiri. kontraksi. Nih, Bu. Yang mana sistolik adalah yang A. Tertekan, Bu ya. Iya. Tekan jerawat kiri, maka tertekan adalah sistolik. B berarti diastolik. Diastolik. Tinggal kita analisa, Bu. Analisa aja. A, sistolik benar? Betul. Benar. Taruh dulu ya. A, diastolik. Salah. Salah. B, diastolik. Betul. B, diastolik. Betul. A, sistolik. Betul. Paham, Bu? Paham. Oke. Kalau sistolik, cara cepatnya tekan Kiri-kiri. jerawat kiri. Maka kiri-kiri, Bu ya. Kiri-kiri. Iya. Kiri-kiri. Ini kiri, ini kiri. Masih benar, Bu ya? Masih benar ya? Ya. Benar. Kalau Benar. diastolik, masukkan jerawat ke Kanan. kanan. Berarti B salah, Bu. Ya. Salah. Itu kiri-kiri. Diastolik harusnya kanan kah? Kanan-kanan. Kanan. Oke, berarti yang itu salah. Cara cepatnya kan gitu. Iya, iya. B, diastolik kanan-kanan. Benar, Bu ya? Betul, betul. A, sistolik masih benar ya? Iya. Lalu kita analisis. Masih ingat sistolik? Yang pertama otot jantungnya Kontraksi. kontraksi. Apa yang kontraksi? Otot jantung. Jantung. Otot jantung. Oke. Ini masalah serambi-serambi, Bu ya. Iya. Oke, kalau masa serambi di serambi kiri Serambi kiri. relaksasi atau mengembang. Pada sistolik serambi kirinya mengembang. Berarti bilik kirinya Kontraksi atau menguncup. menguncup karena dibahas adalah bilik sama apa namanya itu sama serambi. Oke, cari Bu. Serambi kiri mengembang, menguncup. Salah, Bu ya? Salah. Serambi kiri mengembang. Benar? Betul. Betul. Bilik kirinya tuh menguncup, betul? Betul. Jawabannya. Pak, lagi Pak, apalagi yang keempat darahnya darah O2 keluar Masuk. dari Jantung ke seluruh tubuh. dari Jantung ke seluruh ke tubuh. seluruh tubuh. Ya, Bu ya.
Iya, Pak. Jantungnya mengempis kan? Jantung mengempis, ya kan? Iya. Mengempis. Oke, baru paham ini sistolik. Nanti kalau diastolik kebalikan aja, Bu. Diastolik, balikkan warna hitam ini diastolik. Tinggal balikkan aja, Bu. Otot sistolik, otot jantung kontraksi, maka di sini Relaksasi. cara ngapalnya gitu. Yang kedua, kalau serambi kiri di sini maka di serambi kanan, maka menguncup. Karena relaksasi. Oke, ya. Kalau Bentar, Pak. Ya. Oke, kalau dia di sini bilik kiri menguncup, maka sini bilik kanan mengembang. Ya, Bu ya. Mengembang. Cara ngapalnya satu aja, sekali lagi mengembang. Oke, yang keempat, ini darah O2 maka darahnya CO2. Darah CO2. Ini darahnya keluar maka darahnya Masuk ke jantung yang mengandung CO2. Jantung mengempis maka jantungnya mengembang. Jadi cara ngapalnya satu aja. Oke, paham? Paham. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa yang B salah? Kanan benar, tapi serambi kanannya Jawab mengembang. yang E. Soalnya harusnya Yang E, Pak. menguncup. Salah. Jadi jawabannya yang E. Oke, paham? Mohon izin bertanya, Pak. Silakan, Bu. Yang diastolik, yang nomor 4 itu tadi gimana, Pak? Nomor 4, darah CO2 masuk ke jantung, Bu. Darah kotor masuk ke jantung. Bentar ya, saya mau buka, nanti yang mau bicara silakan lagi nih. Ada suara asing. Untuk diastolik. Nah, oke, Bu, tanyakan lagi, Bu. Tanyakan lagi. Tanya suara asing. Tanya lagi, Bu. Halo. Halo, Bu, tanya lagi. Halo. Cukup, Pak. Insya Allah mengerti, Aman? Pak. Aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Lanjut. Iya, kita Aman, Jaya Sentosa, Pak. Lanjut, Pak. lanjut. Oke. Ini gambar apa, Bu? Itu gambar Pernapasan inspirasi. Itu diambil arul inspirasi. Artinya apa, Bu? Udaranya mana? Udaranya masuk. Gambarnya mana, Bu? Gambar yang pertama. Yang pertama ini, Bu ya. Ke bawah. Diafragmanya tuh. Turun. Diafragma turun artinya apa, Bu? Mendatar. Artinya lain. Kontraksi. Di kan, Bu? Iya. Kata kuncinya apa berarti itu, Pak? Ya, kata kunci gini, Pak. Kata kuncinya ini, Pak. Inspirasi pernapasan perut diminta, Pak. Inspirasi pernapasan perut berarti diafragmanya turun kan, Pak? Yang mana gambar diafragma turun? Nomor 1 apa nomor 2? Diafragma turun itu artinya mendalam. Mendatar itu artinya kontraksi. Ya udah ini. Ya kan? Ya. Kalau udara keluar, ekspirasi. Otot diafragma relaksasi itu ekspirasi. Diafragma melengkung Diafragma juga melengkung ekspirasi. Rongga dada mengecil juga ekspirasi. Iya. Ini juga ekspirasi. Ini juga ekspirasi. Paham? Ekspirasi. Cuman ini. Oke, Paham. seperti inilah soal besok dikasih tahu gambarnya, Ibu langsung tentukan yang mana dia. Oke? Ngerti? Iya, Pak. Maaf, mau tanya yang kemarin itu kalau apa itu caranya tulang rusuk sama tulang itu, Pak. Apa, Bu? Apa, Bu? Pelajaran kemarin itu. Lupa aku, Pak. Pokoknya kalau ini yang diingat tulang rusuk, Bu. Kalau ini diafragma itu apa itu, Pak ya? Itu namanya pernapasan dada, Bu. Kalau tulang rusuk pernapasan dada. Oh iya. Kalau dia diafragma pernapasan perut. Oh iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, siap ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, yang ini, Bu. Ini sama juga nih. A tadi apa, Bu? Sistolik. Diastolik. B Diastolik. diastolik. Kita tinggal analisa aja, Bu. A diastolik. Salah.
asistolik. Betul. Benar ya, masih benar. Kita masih analisa dulu aja. B diastolik. Betul. B diastolik. B sistolik. Salah. Oke dulu ya, gitu dulu ya. Oke. A sistolik. Sistolik pencet jerawat berarti Kiri. dia Kontraksi. Salah kontraksi yang jerawat kiri. Relaksasi salah, Bu. B diastolik benar. benar. Oke. Ini B relaksasi kan, Bu? Ya, relaksasi. Ya, diastolik relaksasi, bukan kontraksi yang D Ya. salah. Jawabannya yang Yang C. C. Oke kan? Ya. Analis soal seperti itu dulu. Salahkan dulu yang salah, oke? Oke. Ini, Bu. Gambar yang kemarin juga. Ini yang gambar apa, Bu? Sistolik tapi nggak kelihatan Pak, kecil Pak. Oke, sistolik. Bu. ujungnya Bentar, Bu. Bentar, Bu. Dibesarkan dulu, Bu. Bismillah. Oke, siap. Bentar, Bu ya. Woi, mana nih besarnya? Mas, kilo anu Apa, Bu? laptop PP. Apa? Siapa kelihatan? Oke. Udah. Oke, ini Bu sistolik, Bu ya. Darahnya Iya, sistolik. tekan atau pencet jerawat kiri sistolik. Darah Berarti keluar. kontrak, kontraksi. kontraksi benar, Bu. Betul. Bilik, Bu ya, bilik kontraksi ya. Benar. Kontraksi. Rambi kontraksi salah, Bu ya. Bilik, rambi kontraksi nggak boleh dua-dua. Oke. Bilik relaksasi salah. Rambi relaksasi. Darahnya ini benar, tapi darahnya masuk. Salahnya keluar. Iya, Jadi salah. jawabannya adalah yang soal kemarin, Bu. Tapi kalau serambinya relaksasi, darahnya keluar, jadi benar. Yang A benar, Bu ya. Biliknya kontrak, darahnya keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Paham? Paham. Lanjut. Nih, Bu. Nah, nih, tulang, Mbak. Tulang badan. Masih ingat kemarin? Iya, masih. Tulang susun rongga dada itu dibagi dua. Dua. Yang pertama namanya Rusuk dan tulang tulang. dada, yang kedua namanya Tulang dada dan tulang rusuk. Yang diminta adalah tulang badan, ya Bu ya. Tulang Tulang badan badan. itu adalah bagian dari tulang dada. Tulang dada. Ada Yang tulang pertama ada namanya tulang hulu. tulang hulu, Yang kedua badan, namanya sama badan. tulang kayu atau tulang pedang. Yang ketiga namanya kaju pedang. Atau Kita tulang bahas ekor. dulu tulang dada. Hulu itu lekatnya rusuk 1 dan 2. Rusuk 1 dan 2. Yang badan rusuk 3, 3 dan sampai 7. 8, Sampai 7, 8 10. sampai 10. Iya. Udah selesai. Ini yang mana kan badan. Dimintakan badan. Iya, badan itu yang Tulang D. rusuk kedua terletak paling bawah. Paling bawah salah ya. Paling salah. bawah itu adalah tulang taju. Taju atau Hulu pedang. letaknya di atas, badan letaknya di tengah, Nah, kaju pedang letaknya di bawah. bawah. Ini tulang rawan. Oke. Tulang rusuk yang kedua paling bawah salah, Bu ya. Kan badan itu carinya di mana, Bu? Di tengah. Paling bawah salah. Walaupun nggak tahu artinya. Badan itu tengah. Paling atas salah, Bu ya. Bagian Salah. tengah, bener, Bu? Bagian bawah. Walaupun Ibu nggak tahu artinya, tapi tahu letaknya, selesai, Bu ya. Hulu paling atas, badan di tengah, kaju pedang di bawah. Dari analisa soal, yang A paling bawah salah karena tulang badan ini di tengah. Walaupun nggak tahu di tengah, cari aja yang tengah. Cuman yang D kan, Bu? Walaupun nggak tahu yang ininya, letaknya, tapi Ibu paham letak di tengah, ya udah selesai. Cuman D yang di tengah. Paham, Bu? Begitulah cari jawaban memudahkan ya. Paham, Bu? Paham. Oke, lanjut. Ini berarti sosis. Hulu di atas ya, Pak? Ya, apa, Bu? Lanjut. Hulu di atas. Yang hulu di atas ya? Iya, hulu di atas. Tulang Hulu itu. hulu di Hulu. atas ya, Pak? Hulu itu artinya atas, air di atas. Hilir Iya. artinya air yang di bawah. Oke. Oke. Kita bahas tulang rusuk, Bu. Sekali lagi, tulang rusuk ada berapa, Bu?
Ya. Ada 3. Yang pertama sejati. Sejati. Menempel pada tulang belakang. Tulang belakang jari. Sejati. Istri. Dan Istri. tulang ya dah. Kanan tulang dada. Yang kedua rusuk palsu. Palsu. Menempel pada tulang belakang belakang dan rusuk Atasnya. rusuk atasnya. Atas. Ya. Yang ketiga Melayang. melayang dia Tulang tulang belakang saja. Dia tidak tersambung Bu ya. Dia tidak tersambung. Dia tidak tersambung. Bu ya, nggak tersambung Bu ya. Putus. Dia putus. Oke, paham? Paham. Kita hapus boleh ya, di modul ada juga. Oke, kita masuk kemari. Nah ini, kita masuk nih Bu. Hasil tulang Pak Amir lagi Bu. Ya, tulang Pak Amir terus lah. Ya. Tulang Pak Amir. Hasil pemindaian ronsen menunjukkan bahwa tulang Pak Amir yang tidak bertemu ujungnya, Bu, yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk atasnya mengalami keretakan. Ini Bu, kira-kira tulang Bu yang nggak nyambung. Tulang dada. Layang Bu ya. Berarti analisa ini adalah analisa rusuk Ada tulang depan kan? rusuk melayang itu melekat pada tulang belakang. Kira-kira yang mana Bu? Yang nggak nyambung. Yang T Bu ya. T ini rusuk melayang, ya kan? Yang U apa Bu? Palsu. Yang P ya, yang Palsu. R, yang R, rusuk sejati. Sejati. Yang P apa? Tulang Tulang bulu. Yang Q apa? Tulang badan. Yang S apa? Tulang pita atau tulang belakang. Iya, dari gambarnya sudah tahu ya Bu ya. Jawabannya dalam melayang. Melayang itu yang mana Bu? Yang T. Ini soal kemarin juga, cuman saya ganti aja Pak Amir aja kan. Oke? Ibu harus tahu yang mana yang retak. Yang retak adalah yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk atasnya. Berarti tidak ada sambungan Bu ya? Iya. Tidak tersambung ya, cuman ini gambarnya. Iya. Ya, tulang namanya tulang Melayang, rusuk berarti ya. melayang. Oke, jawabannya adalah rusuk melayang ditunjukkan oleh gambar yang nomor T atau huruf T. Paham Bu? Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk nomor 10 tentang namanya kalor. Ini Pak yang sulit punya aku. Iya, nggak paham ini Pak. Saya. Apa Bu? Nggak paham? Kita pahamkan Bu. Oke. Kita paham Bu. Ini masalah faktor menghasilkan konduktivitas Bu. Perhatikan Bu. Konduktivitas Bu. Kalau makin dia cepat, nih Bu, ke atas, makin naik Bu ya. Syaratnya makin naik, syarat konduktivitas makin naik. Yang pertama, suhunya tinggi. Nah Bu. Yang kedua, Luasnya panjang. luasnya besar. Naik juga. Ya Bu ya, naik Bu ya. Yang ketiga, jenis bahannya atau konduktivitas termalnya naik, tinggi atau naik, termal naik. Oke. Yang keempat, panjangnya wajib turun. Iya, cuman ini Bu, ngaruhnya atau kecil. Cari aja, ini kan konduktivitas tercepat artinya tinggi kan Bu? Jaraknya ya Pak. Tinggi Bu ya. Iya, panjang itu jarak Bu. Panjang itu artinya Motornya itu ya. jarak. Panjang atau jarak juga boleh. Berarti jaraknya harus turun, panjangnya harus turun. Atau panjangnya harus pendek. Kalau mau konduktivitasnya adalah terbesar atau tercepat. Cari aja yang pendek. Mana pendek? 6. Berarti yang ada 6-nya benar Bu? Ya. Benar. Salah. Paham Bu? Paham. Tinggal cari nomor 2 apa nomor 1 yang benar? Nomor 1. 1 ya. 136. 136. Bisa dipahamin? Dengan berian Bisa dipahamin? Jadi kalau mau cepat cari aja yang pen
Pendek. Pendek. Kalau mau lambat, cari aja yang Panjang. oke. 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 Mimik ya. Aman? Aman. Perlu hafalan ini. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Kita lanjut ya. Oke. Ini Bu, sudah saya kasih tahu ini. Kalau dia suhunya 100, Q3 paling besar. iya, Dia paling dia besar. paling kalau dia suhunya 100, cara cepatnya suhu. Untuk yang ini, perbandingan Q1, Q2, Q3 untuk grafik ini. Kalau pas 100, maka yang terbesar adalah Q3. Q3. Setelah itu adalah Q2. Q2. Adalah Q1. Cari yang paling besar yang mana? Tapi kalau suhunya pas 80, maka Q3 sama dengan Q2. Yang paling kecil adalah paham. Kalau T-nya di bawah 80, Q2 besar Q3 besar Q1. Oke, Q1 tetap paling kecil. Paham? Paham. Belum. Oke. Bu, kalau suhu airnya Bu, kalau gambar seperti ini kan ada perbandingan nih soal kemarin. Q1, Q2, Q3 dibandingkan. Kita nggak usah hitung lagi Bu, nggak usah pakai rumus lagi. Caranya cepatnya adalah kalau suhunya di antara 80 sampai 100, ya, sampai 100 atau pas 100, maka di sini dari grafik ini Q3 yang paling besar Bu. Paham? Oke. Misalnya Pak, kalau suhunya 90 tetap di atas 80, maka Q3 paling besar. Pak, kalau suhunya 81 tetap Q3 paling besar. Pak, kalau suhunya 80 pas 80, maka Q3 sama dengan Q2. Kenapa? Pak, kalau suhunya di bawah 80, maka Q2 yang paling besar. Oke, paham? Paham, Pak. Q1 tetap paling kecil. Ini jawabannya yang I. Oke, Bu? Aman? Nggak ada Q4 ya, Pak? Nggak ada Q4 karena air, Bu. Air ini cuma sampai 100 mili-nya. Tanya, Pak. Silakan. Baik nomor 9, Pak. Saya belum ngerti, Pak. Oke, silakan. Nomor 9. 9, Pak. Ya Pak, nomor 9 masih bingung Pak. Oke, Bu, ini gambar, Bu. Ada gambar. Layang itu. Nomor atasnya yang nomor 9 dan Ini nomor 8. yang nomor bukan Pak. Yang ada gambarnya 2 tadi loh Pak. Yang mana, Bu? Gambarnya. Oh, pernafasan, Pak, paling. Iya. Ini. Ada gambarnya 2. Ini. Pernafasan perut tadi loh, Pak. Pernafasan inspirasi. Nah, ini Pak, masih bingung ini Pak. Ini. Iya. Bu. Tengahnya, Bu. Oke. Perhatian, Bu. Kalau dia ini, Bu. Ini kan diafragma, Bu. Ini diafragma turun kan, Bu? Ya. Kalau turun itu namanya inspirasi. In itu artinya masuk kan, Bu? Iya. Ini udaranya masuk kan? Masuk udaranya? Masuk. Masuk. Berarti yang ini namanya inspirasi. Inspirasi. Ibu hanya perlu ngapal satu aja, Bu, inspirasi. In artinya masuk. Inspirasi artinya masuk. Apa yang masuk udah? Udara. Yang pertama, diafragma. Perut itu diafragma yang melakukan kerja. Diafragma. Diafragma yang ngapain? Turun. Kan gambarnya turun kan, Bu? Ya. Turun itu artinya kontraksi. Kontraksi itu artinya mendatar. Oke, Bu? Ya. Oke. Yang kedua, volume rongga dadanya, volume rongga dada itu besar, membesar. Kalau volume rongga dada membesar, otomatis tekanannya Kecil. Kalau volumenya besar, tekanannya kecil, udah pasti itu. Tekanan kecil. Kalau gitu nomor 4-nya adalah udaranya masuk. Nah, Bu, ini kan inspirasi ya.
Kalau inspirasi, maka cari diafragmanya turun kontraksi datar. Yang mana, Bu, jawabannya? Cuman B. Oke, Bu. Ya, Pak. Kalau dia ekspirasi, tinggal balik aja, Bu. Bu balik aja. Kalau di inspirasi, diafragma turun kontraksi datar, maka di ekspirasi adalah diafragmanya naik, relaksasi, melengkung. Kalau di inspirasi dia volume rongga dadanya besar, maka ini volume rongga Mengecil. mengecil. Kalau dia mengecil, maka dia tekanan iya, udah otomatis, Bu. Kalau volume kecil, maka rongga dada kecil, maka tekanan Kalau aku Pak Karman. tekanan Kalau aku kemarin, halo. Kalau aku, Iya, Bu, silakan, Bu. iya. Kemarin aku 3 kali ya mau nampilin gagal terus ya Pak Karman. Apa nih, Bu? Oke, tekanan besar. Yang dengerin mah Pak Karman deh. Iya. Maka udaranya apa ya, Bu? Aku dibantu Pak Karman kemarin ya. Keluar. Oke, paham? Paham, Bapak. Nomor 9, Bapak. Paham. Oke, dah ya. Nomor 9, 9, Pak. Oke, udah paham ya? Nih, lanjut kita nomor 9. Apa yang diulang Pak Karman? Dia anut, Ibu. Apa, Bu? Yang apa, Bu? Apa, Bu? Santai, Bu. Udah, oke. Ini, Bu, ya. Iya, Pak. Kita bahas ini, Bu, adalah tulang penyusun rongga dada. Gimana, Pak? Tulang penyusun rongga dada. Tulang penyusun rongga dada. Rongga dada. Tulang penyusun rongga dada, Pak. Itu ada 2, Pak. Yang pertama kita bahas dulu yang namanya tulang dada, ya, Pak, ya. Tulang dada. Oke. Tulang dada yang mana, Pak? Ini kan, Pak? Tulang dada yang ini, sama yang ini kan, Pak? Oke. Iya, tulang dada itu yang P, Pak. Halo semuanya. Sampai bawah. Tangan ini rapi, ya. Dulu. Tulang dada tuh, Pak, yang P itu, Pak, adalah tulang hulu, Pak. Hulu itu bagian atas, Pak. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Di sini, Pak, bagian atas ini tempat melekatnya rusuk 1, 1, 2, 2. Ya, Pak, ya? Ya kan, Pak? Melekat ini, Pak. Masih melekat Betul, nih. Bapak. Ya, betul. Ya, betul, Berarti Pak. ini tulangnya, rusuknya adalah rusuk, yang melekat adalah rusuk 1 dan 2 nempel di tulang hulu. Paham, Pak? Paham, Pak. Yang Q itu adalah tulang badan. Tulang badan itu yang Q. Tempat melekatnya. Video iki suaranya kok ulang. Suaranya. Oke. Tempat menusuk 3, 4. Ya, Pak? Ya, sampai 7, Pak. 5, 6, 7. Ya, Pak? Ya, Betul, Pak. 3 sampai 7. Dan gabungan 8, 9, 10. Ya, Pak? Ya, Pak. 8 sampai 10. Paham, Pak? Baru yang S itu adalah tulang taju pedang atau bahasa lainnya tulang rawan. Ya, Pak? Ya, betul, Pak. Oke. Dah, aman, Pak, ya, aman. Satu lagi yang kedua adalah penyusunnya adalah tulang rusuk. Rusuk itu dibagi 3. Ini dia bagi 3. Yang pertama adalah huruf R. R itu rusuk sejati. Tempat menempelnya apa, Pak? Sejati, Pak, yang R. Menempel ini yang R ini menempel pada tulang dada, menempel pada tulang belakang, ya, Pak? Ya, tulang dada dan tulang belakang, Pak. Tulang dada, tulang belah. Tulang belakang. Pamir, tes Pamir. Apa, Bu? Yang S itu tulang apa itu? 7 apa, Pak? Taju pedang. Pedang. Tulang rawan. Maaf, Pak. Maaf. Oke. Pedang, Bu. Ya, tulang rawan, taju pedang. Oke. Yang ini, Pak, yang apa nih? Yang U itu adalah palsu, ya, Pak, ya? Palsu. Tengok, palsu, Pak. Yang U itu palsu. Nempelnya ini pada tulang belakang. Hanya di depan. Tulang belakang. Tulang belakang. Dan Tulang nempel pada rusuk di atasnya, Pak. Ya, Pak? Dan nempel atas. rusuk atasnya dan rusuk nempelnya pada rusuk atasnya. Oke, rusuk atas. Sedangkan yang yang apa? T itu
Melayang. Dia hanya nempel nih, melayang nih, hanya nempel pada tulang belakang. nempel pada tulang belakang. Paham, Pak? Paham. Oke. Pak Amir ini, Pak Amir tadi, penyakitnya adalah Pak Amir penyakitnya adalah tidak ronsennya, retak itu tidak bertemu tulangnya, tulang yang tidak bertemu ujungnya dan tidak melekat pada rusuk, kata kuncinya. Tidak melekat pada rusuk, melayang namanya, Pak. Iya, Pak? Melayang itu yang mana? Yang melayang. Yang T. Paham, Pak? Amir. Paham, Pak tadi, Pak Karman tadi paham? Amir. Silakan, Bu. Untuk tulang badan yang gabungan 8 sampai 10 itu letaknya tetap di tengah ya, Pak ya? Iya, Bukan betul, di Bu. bawah ya? Betul. Bayar ya. Paham? Mereka yang nggak ketinggalan. Pak, Bu. Oh, Paham, Pak, Bu. Bapak. Dari mana yang dari mana 37, Bu? Tulang badan tuh. Ini kan 1 2 nampak, Bu? 1 2 nampak, Bu? Nampak, Pak. Ini kan melekat di sini, Bu. Di tulang ini kan, di tulang apa namanya? Di tulang Ada hulu. Hulu, Pak, bagian atas. kan, Bu? Betul kan? Ya kan, betul kan? Iya, 1 2 hulu. Semuanya di hulu kan? Iya. Ya kan, 1 2 di hulu, betul kan, Bu ya? Iya. Oke, 1 2 di hulu ya. Benar ya? Nih, Bu. Oke. 1 2 1 2 1 2. Oke? Hulu. Oke. 3 3 4 4 5 6 7. Di mana, Bu? 8-nya mana? Di mana, Bu, lekatnya? Di bawah? 8, 9, 10. Di badan kan, Bu? 3 sampai 7 di badan kan, Bu, lekatnya? Di Iya badan, kan? Pak. Iya. Di badan kan? 8 9 10 juga nempel di badan. Itu bawah. Dari gambarnya ada nampak kan, Bu? Iya, Pak. Paham? Ya. Berarti ini jawabannya adalah nomor yang T. Paham ya? Paham. Oke, selesai ya. Lanjut. Nomor ini tadi udah. Ibu, nomor 12. 12. Nampak, Bu? Nama. Jika masa kelima benda adalah M, maka benda yang membutuhkan kalor paling sedikit. Kalau kalor paling banyak, waktunya paling sedikit. Kalau kalor paling sedikit, waktunya paling lama. Saya ulangin, Bu ya. Kalau kalornya banyak atau tinggi, maka waktunya cepat atau Cepat ya. Iya, sedikit, ya kan? Kalau kalornya sedikit, tar, Bu. Sedikit, maka waktunya Banyak. banyak. Ini kalornya sedikit apa banyak, Bu? Kalornya sedikit. Kalau kalornya sedikit berarti waktunya Banyak. banyak. 8 menit sama 1 menit mana banyak, Bu? Jadi jawabannya A, Bu ya. Kalau diminta kalor paling banyak, Kalor yang paling banyak. Yang E, Pak. Yang 1 menit. apa, Bu? Yang E, Pak. 1 menit. Yang ini, betul. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham ya? Banyak. Kalornya banyak, waktunya cepat. Kalornya sedikit, waktunya banyak. Paham? Paham, Itu Pak. yang kalau banyak yang mana, Pak? Ini yang A lah, Bu. Nih, grafiknya, Bu. Jawabnya tadi. Ini, Bu, grafiknya, Bu. Tengok aja, Bu. Mana paling banyak, Bu? Kalor paling sedikit. 8. Itu T-nya. Ini suhu, Bu. Suhunya. Waktunya paling banyak berarti yang Kalornya. Iya, Bu. Itu dari mana, Pak? Apa, Bu? Lihat kalornya itu dari mana panahnya itu? bukannya Yang mana, Bu? bukannya Pak. Soalnya kan Yang gini. kemarin bahasnya loh Pak Amir. Ya, ini kan Itu kan yang paling banyak, Bu, soalnya. Kalor yang paling banyak. Paling sedikit. Yang kemarin paling banyak, Bapak Ibu. Soalnya Banyak kalor kebanyakan. paling sedikit. Soalnya dibaca, Bu. Maka benda yang membutuhkan kalor paling sedikit, maka waktunya paling
Banyak. Soal kemarin Bu, iya kalornya paling banyak. Ini kalorinya paling sedikit, diganti Bu soalnya. Soalnya kemarin ngapalin saya, Pak. Iya, mirip. Soal yang dihafal. Ya jangan soal dihafal, konsepnya dihafal. Jawabannya dihafal. Ya, bukan jawabannya dihafal Bu, konsepnya dihafal. Kalau kalor paling sedikit, waktunya paling banyak. Waktunya paling banyak, ya, betul? Kalornya sedikit, waktunya paling banyak. Yang mana paling banyak? Paling banyak. Paham? Paham, Mbak. Kalau kalornya paling banyak, waktunya paling cepat. Paling atau cepat sedikit. Selesai, Bu? Selesai, Pak. Gampang. Lanjut. Kalor gampang. Oke nih, Bu. Ini agak payah nih. Iya. Ini agak payah ya. Ya. Balik tadi saya. Maka urutan kenaikan suhu dari yang Terkecil. kalor jenis ini, Bu, artinya beda dengan kalor termal, Bu ya, atau beda namanya konduktivitas termal. Kalau konduktivitas termal menandakan bahwasannya kalau benda itu makin besar konduktivitas termalnya, makin cepat mengatakan Panas. Kalau dibilang sini, Bu, manakah konduktivitasnya? Soalnya saya ubah dulu ya di sini ya. Manakah konduktivitas termal yang paling baik? Mana, Bu? Tembaga. Perak. Paham, Bu? Iya. Nggak paham, Pak. Ulangi, Pak. Belum apa ya? kalor jenisnya ya, Pak. Saya ulangin. Yang perak itu lebih cepat Makin kecil menghasilkan. kalor jenisnya. Ulangi, Pak, dari awal. Besi, tembaga, perak. Yang mana yang lebih konduktor? Perak. Perak ya. Tembaga, Pak. Perak ya. Perak, karena semakin Kalau kecil. perak paling Perak kecil itu dia yang paling konduktor. konduktor. Iya, paling konduktor. Nah, ketika yang paling konduktor, maka konduktivitasnya paling besar. Kalau konduktivitasnya paling besar, kebalik, kalor jenisnya kecil. Saya ulangin ya. Jika konduktivitasnya, saya ulangin, Bu ya, besar, maka kalor jenisnya kecil. Jenisnya kecil. Ini konsep, Bu. Saya ulangi ya. Ketika konduktivitasnya besar, maka kalor jenisnya kecil. Paham, Bu? Paham. Nih. Paham, Bu ya? Ketika kalor jenisnya kecil, maka suhunya cepat naik. Saya ulangin, Bu, hubungannya dari yang atas nih. Ini soal mungkin nanti yang terbaru, hubungannya kemari semua, Bu. Hubungannya kemari semua nih. Nah, paham, Bu? Kalau konduktivitasnya besar, berarti benda itu konduktor. Paling konduktor, Bu ya. Kalau paling konduktor, berarti konduktivitasnya besar. Kalau konduktivitasnya besar, maka kalor jenisnya kecil. Kalau kalor jenisnya kecil, maka suhunya cepat naik. Paham, Bu? Paham, Pak. Paham? Paham? Kalau paham, coba balikkan. Kalau konduktivitasnya kecil, balikkan, Bu. Kalor jenisnya Maka Maka jenisnya besar. Maka suhunya Turun. lambat naik. Paham, Bu? Paham, Pak. Saya ulangin. Jika konduktivitasnya besar atau lebih konduktor, maka kalor jenisnya kecil. Kalau kalor jenisnya kecil, maka suhunya cepat naik. Kebalikan, konduktivitasnya kecil, berarti benda itu mendekati isolator. Kalau benda mendekati isolator, maka kalor jenisnya besar. Maka suhunya lambat naik. Pahami konsep ini, Bu. Satu aja. Konduktivitas besar, maka kalor jenisnya kecil. Maka suhunya cepat naik. Paham, Bu, konsepnya? Cepat naik. Saya ulangin. Jika konduktivitasnya besar,
Tahu Bu arti konduktivitas? Lebih cepat mengantar panas. Paham Bu? Kalau panas yang baik namanya konduktor. Kalau dia bendanya konduktor, lebih konduktor, maka kalor jenisnya kecil. Kalau kalor jenisnya kecil, maka suhunya cepat naik. Paham Bu? Paham. Nah, kita balik. Ini suhunya dari yang mana Bu? Dari yang terkecil. Berarti lambat lambat naik suhu. Kalau lambat naik suhu, maka kalor jenisnya Besar. Besar. carilah yang lebih besar dulu. Yang mana Bu? Aluminium, Pak. Aluminium. Berarti yang A salah, yang B salah, yang C salah. Aluminium. Besi dulu apa perak dulu? Besi, Pak. Besi. Paham Bu? Paham, Pak. Tulis dulu lah, tulis. Sudah. Nah. Yang mau banyak silakan. Ini soalnya soal baru bisa Bu, jadi soal baru. Naikkan suhu dari yang terkecil. Iya. Jadi pahamin, ketika benda itu konduktivitasnya besar, maka benda itu Bendanya termasuk Iya. konduktor ya, Pak. Pak, arti konduktivitas tadi apa Pak? Lupanya. panas. Baik. Cepat mengantarkan panas. Oh, cepat mengantarkan panas ya. Iya. Konduktor. Oh iya Pak. Paham? Paham Pak. Oke. Bisa Bu? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang lagi? Sudah. Lanjut. Lanjut. Kita pahamin lagi. Sudah? Pak, Kita saya pahamin masih lagi. nggak ngerti yang itu Pak, yang apa hati apa itu Pak, yang dua itu apa itu? Hati apa itu? Lambung. Nanti Bu Lambung. di bawah hati-hati. Sabar Bu, sabar Bu. Enggak, yang atas tadi Pak, bukan yang bawah. Peredaran darah. Jantung. Iya, benar peredaran darah. Iya benar. Ini Bu. Ya, jantung. Ini Bu. Ya, itu ya benar. Bu. Iya. Ini Bu. Pahami Bu? Sistolik. Yang A itu sistolik Bu. Cara ngertinya Bu, Ibu punya pipi kan Bu? Iya. Ibu anggap ada jerawat Bu. Pencet jerawat kiri. Maka kalau dipencet jerawat kiri, darahnya ngapain Bu? Keluar. Berarti darahnya keluar Bu. Darahnya keluar. Anggap jerawat jantung. Keluar dari dari jantung. Dari jantung ke seluruh Ya. seluruh tubuh. Paham Bu? Nah. Paham Bu? Saya ulang lagi Bu ya. Terus sudah Ibu nih. Sudah. Kalau Ibu pencet jerawat, itu tekanan kecil atau besar Bu? Besar. Tekanan besar. Kalau tekanan besar artinya kontraksi. Apa yang kontraksi? Otot jantung. Ya udah Bu, Ibu ini kan mainnya ini udah. Yang A sistolik, maka yang A diastolik. Salah Bu? Salah. B diastolik. Kalau kebalikannya, oke? A sistolik benar? Benar. Relaksasi salah. Harusnya Kontraksi seharusnya. B diastolik benar? Benar. Relaksasi ya benar. Benar. Iya. Kebalikan, ini sistolik, yang ini sistolik, maka diastolik kebalikan, relaksasi. Kebalikannya Bu. Paham Bu? Yang B diastolik benar, tapi kontraksi salah. Yang B sistolik salah, maka jawabannya adalah yang C. Paham Bu? Ya. Bu. Oke, kita lanjut ke soal nomor ini 14. Pak, tadi nih Pak, ada yang bahas di YouTube Pak. Jawabannya yang kalornya lebih kecil ya, tadi kan? Iya. Ya, oke yang bahas tadi. Perhatikan soal yang ini Bu. Ini sama ini mirip Bu. Kita bahas yang nomor 15 dulu. Iya, tapi beda. Betul, mirip tapi beda. Ibu jangan hafal jawaban, tapi hafal konsep soal. Perhatikan nomor 15. Perhatikan grafik. Saya ubah-ubah soal Bu, biar Ibu paham konsepnya bukan apa jawaban. A dan B. Diketahui masa air A dan masa air B. Berdasarkan grafik tersebut, besarnya kalau diperlukan S untuk melebur dalam wadah A. Yang mana S melebur? Paham Ibu? Kalau grafik kayak gini namanya grafik kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Kenaikan suhu.
Kalau grafiknya mendatar namanya grafik perubahan wujud. Perubahan wujud. Perubahan wujud. Melebur itu termasuk perubahan wujud kan, Bu? Perubahan wujud. Iya. Kata melebur ini artinya termasuk perubahan wujud, ya, Bu? Iya. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Alon-alon, Pak, alon-alon. Alon-alon. Saya ulangin, Bu. Kalau Ya. grafiknya naik, itu grafik kenaikan suhu. J, Bu. J. Oh, ya, Bu ya. Kalau grafiknya mendatar, iki perubahan wujud. Wes ngertos, Bu. Ampun ya, ampun ya. Ampun ya. Oke, Bu. Kata neng kene ke, katanya melebur. Melebur itu artinya apa, Bu? Perubahan wujud ya, Bu ya? Ya. Paham? Paham. Berarti perubahan wujud grafiknya mendatar. Ya. Yang mendatar berarti yang ini, Bu. Ya. Oke? Ya. Paham? Nah, coba, Bu. Dari 2.500 ke 42.000, Bu. 40. Yang A 40.000. Yang B dari 1.500 ke 49.500. 48.000. Kira-kira dibandingkan yang mana lebih grafik A lebih besar apa lebih kecil dari B? Kecil. Dari jawabannya yang E lebih ke Oh, gitu. Punyaku tadi lebih besar. karena Ibu Tapi apal derajat jawaban. Celciusnya nggak Yang ngaruh. saya lihat angkanya 67 sama Iya, Ibu apal jawaban bukan konsep soal. Semua tadi jawab B. Ibu pokoknya Iya, jawab Pak. B lah. Soal kok sama jawab aja lah. Nah. Ngitung benik. Paham, Bu? Paham, Pak. Pak, ulangi, Pak. Saya ulangin ya. Biar Saya ulangin. Ini grafiknya melebur, Bu ya. Iya. Melebur itu grafiknya yang lurus, Bu. Ya, betul. Ya. Yang lurus yang ini, Bu. Ya, Betul. 40. Nih. Yang A Oh, ya. 40.000. Dari mana, Bu? 2.500 Ya. ke 42.500. Ya, 40.000. ya udah tahu. Betul? Betul. Betul. Tuh. Kurangi ya. Iya. Paham? Paham. Dari 4.000, 1.500. 49.500. Memerlukan Iya, dari 4 ke berapa, Bu? Ke 4.500, 48.000. Mana yang besar, Bu? A apa B? B. Kalau dibandingkan dalam wadah A memerlukan kalor yang lebih kecil. Paham? Aman? Aman. Yang tadi bertanya tadi yang lewat WA aman? Aman. Aman, Bapak. Nah, Yang kita soal di jawab. atasnya tadi, Iya, Pak. bagus. Inilah kita kemarin, Bu. Ya, Ini adakah soalnya ditanya grafik melebur? Ya. Suhu. Ada, Bu? Tidak, Pak. Tidak ada. Yang ditanya kalor yang dibutuhkan dalam wadah A berarti semuanya, Bu ya. Ya, Pak. Yang mana kalor yang ini, Bu? Angkanya dari 0 sampai 67.500. Berarti A 67.500 semuanya. Kalau bahasa Jambinya galau-galaunya 67.500 kalau meang katanya kan. Bahasa Jambi. Baca jawab berapa itu? Berapa nih? Tidak pitu 500. 4, 5, 6. Apa 6 pitu. 6 pitu 500. Nah, gitulah ya. Cepi itu. Nah, enggak tahu lah 6 pitu 500 lah ya. Yang B. Yang B ini semuanya berapa, Bu? 61.500. Di sini yang ditanya nggak ada kan, Bu, melebur-melebur. Berarti tinggal bandingkan A banding B, mana lebih besar? Makanya lebih besar dari B. Paham, Bu? Oh gitu, makanya perlu namanya belajar, ya kan, Bu? Kalau nggak belajar nggak ngerti Bapak. bagaimana kok bisa ini. Berarti soal yang atas itu enggak itu ya, Pak ya, yang
Perhatikan 500 gram itu. Iya enggak Bu, karena nih minta semuanya. Yang di bawah tadi minta hanya melebur, ya Bu. Meleburnya aja, yang ini kalor kan. Ya, ya, Pak. Ya. Pahamin, yang tadi minta meleburin aja, yang lurus aja. Dikecoh, Ibu dikecoh. Kecoh Enak. dikit, udah pening kepala. Iya. Udah. Paham konsepnya, paham Bu? Paham, Pak. Jangan sampai salah lagi besok ya. Udah paham. Padahal soalnya gampang aja Bu, gampang kan Bu? Cuman lihat grafik, ya kan Bu? Iya. Tapi harus paham Konsep. yang naik ke atas naik suhu atau perubahan suhu. Kenaikan suhu atau perubahan suhu, betul. Kenaikan suhu atau perubahan suhu. Yang grafik mendatar perubahan wujud. Melebur adalah perubahan wujud. Maka grafiknya mendatar, ya Bu? Ya, Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Jadi kalau melebur jangan lihat semuanya, lihatlah grafik yang melebur. Oke? Oke. Yang mendatang. Lanjut. Lanjut. Jadi nggak ada susahnya Bu ya. Sama kayak soal ini juga. Lanjut, Bapak. Soal ini juga tadi Bu, ini sekon Bu ya, diganti sekon. Oke. Ini soalnya Bu sering masuk juga nih Bu. Soalnya sering masuk. Ibu cuma dikecoh-kecoh aja pakai grafik. Tapi di sini sekon. Konsep dasar tadi yang di atas adalah jika kalornya besar, maka waktunya sedikit. Jika kalornya kecil, maka waktunya sama atau banyak. Bu, oh Bu. Pak, oh Pak. Ini waktunya sekon Pak. Ini waktunya menit. Ibu itu dikecoh waktu. Ini sekon, ini menit. Kalau ibu nggak paham baca grafik, ibu jawab ini jawabannya adalah yang B yang besar. Kenapa yang B yang besar? Suhunya naik 30. Sedangkan ini suhunya naik 10. Ya Bu ya? Ya. Konsep dasar ibu, kenaikan suhu lebih besar, maka kalor lebih besar. Udah pasti benar. Kalau kalornya besar, maka suhunya besar. Ya Bu? Ya. Maka kalau ibu ini terkecoh, maka jawabannya adalah kalor A lebih kecil daripada kalor B. Ibu jawab B. Sudah? Iya, Pak. Iya. Ibu jawab B. Ibu terkecoh dibaca grafik. Ini sekon. Ini ganti nih, sekon. Sekon. Sekon itu artinya padahal cuman digantinya huruf S ini Bu. Ini huruf S Bu ya. Huruf S. Ya Bu ya. Cuman ganti huruf S, artinya sekon. Ibu terkecoh, ibu jawab B karena kenaikannya 30. Benar. Kalau sama-sama menit atau sama-sama sekon. Paham Bu? Iya, Pak. Tapi ini soalnya yang satu pakai sekon, yang satu pakai menit. Lebih cepat yang mana waktunya Bu? Sekon. Kalau waktunya lebih cepat atau waktunya lebih sedikit, maka kalornya lebih banyak. Maka jawabannya kalor lebihnya lebih banyak dari wadah B. C jawabannya. Lebih besar daripada wadah B. Paham Bu? Paham. Kalau sama sekon, jawabannya yang B. Paham? Kalau sama-sama menit, jawaban tetap B. Tapi kalau dia sesekon, maka jawabannya lebih besar dari yang sekon. Paham? Paham. Lanjut. Jadi gampang Bu ya. Gak usah pening-pening. Jawab soal itu cuman keadaan sehari-hari aja. Ini Pak yang sulit Pak. Nih. 17. Iya. Ibu 17 sulitnya karena menghitung. Pikir Ibu menghitung kan Bu? Ya, Pak. Ya, kita nggak usah ngitung-ngitung Bu. Kita nggak usah ngitung-ngitung. Saya bilang nggak usah ngitung nih. Kita pakai konsep fisika Bu. Pakai konsep. Konsep fisika itu bukan menghitung, tapi memahami konsepnya. Sudah Bu? Kalau dia menghitung, itu namanya membuktikan fisika secara matematika. Oke. Kita ini kan pelajaran fisika nih, IPA-nya fisika nih. Kelas fisika ya, fisika SMA. Cara ngapanya gimana Pak? Pahami Bu? Pahami saya gini. Benda yang lebih konduktor, kalor jenisnya kecil atau besar? Kecil. Kecil Bu ya? Pahami aja itu.
Benda yang lebih konduktor, kalor jenisnya lebih Kecil. tembaga dengan air dicampur. Yang mana lebih konduktor? Berarti tembaga kalor jenisnya lebih kecil. Cari aja Bu, kalor jenisnya lebih kecil dari air. Oh, ini bisa benar dong. Iya. Yang ini nggak jelas. Lebih besar Bu ya, salah Bu ya? Ya. Yang ini sama. Kalor jenisnya lebih kecil, benar Bu? Betul. Kalor jenisnya lebih kecil, benar? Iya. Cara pertama gitu loh Bu, paham Bu? Paham, Pak. Masa tembaga yang Ulang lebih tadi kecil? benda yang lebih apa Pak? Ulangi Pak, saya bingung. Konduktor. Kalau tadi Bu, kalau benda yang lebih konduktor, maka kalor jenisnya kecil. Paham Bu? Dan air. Tembaga dan air, yang mana lebih konduktor? Tembaga. Tembaga lebih konduktor. Berarti kalor jenis tembaga lebih Kecil. jawabannya cuma A, D. D, E. Pak. paham Bu? D. Paham. Paham Bu? D. E. Paham. A, D, E, paham Bu? Paham. Nah, perhatikan lagi Kalau Bu. kenaikan suhu kemarin yang kurang dari 18. Iya, bagus Bu, kita ulangin. Lihat suhu yang paling kecil Bu. Mana Pak? Tembaga berapa suhunya Bu? 200 derajat. Air berapa suhunya Bu? 20 derajat. 20. Mana yang suhu paling kecil Bu? Sebelum dicampur, sebelum ditambahkan. Air. Air berapa suhunya Bu? 20 20. derajat. Cek yang paling kecil. Oh, 20 si air. Sekarang suhu air dan tembaga dicampur berapa Bu? Campur. 25. 25 Bu ya. Ya. Berarti air ini 20 menjadi 25. Naiknya berapa kira-kira Bu? 5 Bu. Bisa dipahamin? 5. Coba pakai logika sederhana Bu. Pakai logika sederhana. Ibu air apa namanya? Air panas. Dah. Air panas banyak, campur es sedikit. Air panasnya campur es sedikit. Kira-kira suhunya itu Bu. Ya, Bu. Kira-kira misalnya gini, air panasnya nggak tahu berapa, campur es. Udah Bu ya. Tapi suhunya turunnya jauh sekali Bu. Suhu air panasnya turunnya jauh sekali, ke bawah sekali. Kira-kira mana lebih banyak Bu? Esnya apa airnya? Esnya. Air. Bisa dipahamin. Suhunya turun karena es kan, Pak? Suhunya turun sedikit. Ini Bu, ya. Ini Bu. Ulangi Pak. Ulangin ya. Tadi pertama, konsep yang pertama tadi. Ya, konsep yang Oke, saya ulangin Bu. Konsep yang pertama, benda yang lebih konduktor, kalor jenisnya lebih Kecil. maka jawabannya yang A, yang D, yang E. Paham? Ya, cara yang kedua, lihat tembaga suhunya berapa? 100. Air suhunya berapa? 20. Nah, yang mana lebih dingin? Air Bu ya. Naiknya berapa Bu? Ke 3 jam Bu? 5 derajat. 20 ke 25 naiknya berapa? 5. 5. Nah Bu, kalau naiknya tidak sampai 18, maka suhu yang dingin massa yang dingin tadi lebih banyak. Massa siapa yang dingin Bu? Air. Berarti massa air lebih banyak. Cari massa air lebih banyak atau massa tembaga lebih sedikit. Masa tembaga. Ada kuncinya 18 itu ya Pak? Ada kunci 18 derajat. Tuh, Yang kalau jenis tembaga lebih kecil. Masa tembaga di bidang air. Tahu ya? Kecil. Massa tembaga lebih kecil dan massa kalornya lebih kecil. Masa air yang lebih besar ya Pak? Ya, massa air lebih besar. Paham? Paham. Kalau kenaikannya tidak lebih 18, massa yang dingin tadi atau massa yang suhunya lebih rendah
pasti lebih besar. Paham, Bu? Pak, ulang yang masa Pak. Kita ulangi yang ini. Ulangi Pak, ulangi Pak. Yang ini. Yang masa itu Pak. Yang ini, Bu, kita ulangin. Ini, Bu, yang ini. Lihat. Yang lebih dari 18 loh Pak, buatkan oret-oretan Pak. Nampak, Bu? Apa? Nampak. Oke, saya ulangin. Ini tembaga dicampur Air. air. Tembaga sama air mana lebih konduktor? Tembaga. Kalau jenisnya kecil. Iya. Kalau jenisnya Kecil. ketika kalau jenisnya kecil, maka benda itu lebih konduktor. Ya, cari aja mana yang kalau jenisnya kecil. 5, Bu ya. 5. Salah. Tinggal yang ini sama yang ini sama yang ini. Bu, tengok suhu yang dingin. Air apa tembaga? Air. Apa suhunya? 16. 16 ke 40 naiknya berapa, Bu? 24. 24 lebih besar? 18? Ya, lebih besar 18. 18. Masanya Berarti kalau lebih besar 18, maka tembaganya lebih besar. Mari masa tembaga lebih besar. 2. Oke. 2. Paham? Kalau kenaikannya lebih 18 tadi keterangannya gimana Pak? Masa airnya lebih kecil. Masa airnya lebih kecil. Kalau dia kenaikannya di bawah 18, masa airnya lebih besar. Nah, Bu, ini kan kalau masa airnya lebih kecil berarti yang nomor 2 kan, Bu? Ya Pak. Paham? Paham. Katanya 18 ya Pak ya? Bertanya Oh, ini hitung nih. Pak, dari mana, Pak? Udah saya hitung, saya malas, saya mau cepat aja. Kalau dihitung lagi nanti payah, Bu. Sampai rumus. Ya, cara cepat. Pak, yang 18 itu tadi apa, Pak? Batasnya, Bu, batas kenaikannya. Tulis aja Bapak, biar enggak Batas naik, batasnya. Misalnya kenaikan lebih besar 18, maka masa air lebih besar. lebih kecil. Lebih kecil. Udah selesai gini aja, Bu. Kalau di bawah 18, Air lebih besar. ya, kita hafal satu aja. Di atas 18, masa air lebih kecil. Di bawah 18, masa air lebih besar. Selesai ya, Bu? Paham? Ya, Pak. Paham. Tetaplah kalau jenisnya lebih kecil. Itu udah pasti. Oke? Oke. Selesai. Lagi ya, lanjut. Kita bahas ke nomor ini. Ini namanya apa, Bu? Namanya angin. Nah, Apa ya? Kinetik. Kinetik angin. Angin. Tenaga angin. Angin Pak. Angin ya, saya jelaskan dulu. Tenaga angin itu dari kinetik. Masuk ke turbin. Turbin itu energi mekanik. Berarti masuk ke turbin mekanik. Cari aja kinetik mekanik. Jadinya listrik. Jawabannya A, Bu ya. Iya, Pak. Ya. Lanjut kita. Oke. Lanjut Pak. Ya. Hit, besarin sedikit lagi biar besar. Pak. Apa? Nampak. Oke. Sudah. Ini, Bu, kita pahami dulu fungsi turbin. Fungsi turbin sama fungsi generator. Ya, Bu ya. Turbin, fungsi turbin itu adalah untuk mengubah, kalau di sini, Bu ya, kalau ada panas-panas nih, untuk mengubah energi panas menjadi energi kinetik atau energi mekanik atau bahasa lainnya energi gerak. Nah, fungsi yang namanya generator Kinetik menjadi listrik. Kinetik menjadi listrik. Energi gerak atau energi kinetik atau energi mekanik.
menjadi energi listrik atau elektromagnetik. Paham, Bu? Ya. Kata kuncinya adalah bestinya apa? Kinetik, mekanik, dekat dengan listrik dan elektromagnetik. dekat dengan listrik. Mekanik dekat dengan listrik, benar. Mekanik dekat dengan listrik, benar. Panas dekat dengan listrik, salah. Panas harus dekat dengan kinetik, ya Bu ya. Panas harus dekat dengan gerak. Oke. Mekanik listrik, benar. Mekanik listrik, benar. Tinggal A, B, D, E. Apakah ini panas-panas ini ada potensial? Bukan. Apakah kimia? Benar, yang B benar. Apakah kinetik? Yang B? Salah. Apakah mekanik? Yang A? Benar ya, jawabannya yang B. Selesai. Daud, paham? Cara Paham. lanjut ya. Lanjut. Ini kata kuncinya yaitu turbin itu dan generator. Pahami fungsinya. Ini Bu, ini gambar apa Bu? Ombak. Ombaknya masuk ke turbin. Ombak masuk turbin. Turbin ini pasti energi kinetik. Ini dia, kinetik dekat, benar. Kinetik benar. Kalau salah Bu ya. Kinetik benar. Kinetik benar. Apakah ombak itu nuklir? Nggak mungkin dong. Ombak itu apa? Ketinggian, potensial. Ombak itu ketinggian, tinggi itu potensial. Jawabannya yang E. Air terjun itu ketinggian, maka air terjun itu adalah potensial. Paham Bu, Pak? Paham. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke soal lanjutnya. Penyakit pencernaan itu, Bang. Ya, pencernaan sabar Bu ya. Tenang aja Bu. Dan lanjut kita. Apa iki, Pak? Oke. Ini Bu, gambar apa nih? Turbin sama generator. Yang A jawabannya itu saya bikin yang A. Yang A itu kan kimia. Suara apa itu? Panas. Saya bikin dulu ya. Mekanik. Listrik. Ini yang A. Ya Bu ya, mekanik dikatakan listrik, benar Bu? Betul. Yang B, kimia menjadi mekanik, menjadi panas, menjadi listrik. Nggak cocok ya? Harus dekat dengan mekanik Yang C, mekanik jadi kimia. Salah juga. Harusnya salah. Iya, yang D panas jadi kimia. Kimia jadi mekanik. Mekanik jadi listrik. Mekanik harus dekat dengan panas. Kimianya harusnya di depan. Iya, mekanik harus dekat dengan panas. Ya Bu, salah juga ini. Udah. Yang E panas dekat dengan mekanik, benar. Tapi langsung ke kimia. Langsung ke listrik. Mekanik harus dekat dengan listrik. Salah, jawabannya cuma A, gitu aja Bu. Kalau melakukan proses penjawaban seperti itu. Oke, paham? Paham. Tanya Bapak, generator Pak, ulang Pak. Generator itu Pak fungsinya mengubah energi gerak jadi listrik. Apa itu energi gerak? Energi kinetik dan energi mekanik. Kinetik dan energi mekanik. Jadi di generator mengubah energi gerak, kinetik atau mekanik menjadi listrik. Turbin mengubah energi panas menjadi energi gerak, kinetik atau mekanik. Paham? Paham. Selesai. Lanjut kita soal ini. Pak, ini gambar apa? Mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Fungsi apa? Generator. Ini fungsi generator. Generator itu dekat dengan listrik. Sambungan listrik yang mana? 5. Selesai deh jawabannya. Paham? Paham.
Turbin dekat dengan panas, ya Bu ya? Ya. Nomor 4. Paham Bu? Pak? Paham. Oke, lanjut. Paham. Yang masuk itu adalah pahamin turbin dengan Generator. Turbin mengubah panas menjadi gerak atau kinetik atau mekanik. Generator mengubah gerak mekanik kinetik menjadi Listrik. Oke, lanjut kita. 24. Nah ini Pak. Kinetik dekat dengan magnetik, salah Pak ya? Salah. Kinetik, magnetik benar. Potensi kinetik, magnetik Betul. benar. Kinetik kalor. Kinetik, magnetik benar. Betul. Apakah gambar ini potensial ombak? Tidak. Nah. Kinetik dekat dengan panas. Kalor uap ini namanya panas. Makanya jawaban yang paling tepat. Oke? Yang tekanan gas bumi kurangnya apa? Tekanan gas bumi habis itu panas gitu ya. Yang B ini kurangnya tekanan gas bumi. Setelah tekanan gas bumi habis itu panas. Baru kinetik. Gambarnya juga bukan. Ya, gambarnya juga bukan. Oke, ini gambar PLTU ya. Lanjut. Pak, intinya itu kinetik dekat dengan listrik ya? Elektromagnetik atau listrik ya? Iya, elektromagnetik. Lanjut, Bu. Yo. Oke. Bisa dipahamin? Ya. Kinetik selalu dekat dengan listrik gitu Pak. Elektromagnetik, ya listrik, betul. Sebelum kinetik panas. Berarti panas, kinetik, listrik itu ya Pak? Iya betul, panas, kinetik, listrik, betul. Kinetik dekat dengan elektromagnetik. Iya. Nah. Oke. Kinetik sama mekanik sama Pak? Iya. Kinetik, mekanik, gerak sama ya Pak ya? Aman Bu? Aman. Kapus boleh ya? Oke. Lanjut. Nah nih. Panas bumi. Iya betul. Kenapa panas bumi? Ada 2 sumur ya Bu ya? Ya. Menara pendingin. Menara pendingin, betul, panas bumi. Panas bumi, ya udah Bu, tadi Bu apa? Apa? Uap. Sulit. Udah Bu? Iya. Panas bumi Bu ya? Sudah? Kinetik dekat dengan elektromagnetik. Benar Bu? Betul. Benar. Kinetik, salah nih. Salah. Kinetik, magnetik benar. Kinetik, magnetik benar. Mekanik, magnetik benar Bu? Benar juga. Tapi apakah angin ini? Gambarnya angin? Paham Bu? Panas bumi. Tinggal ini sama ini. Gambar 2 sumur ini adalah sumber panas Bu. Iya, panas bumi itu ada menara pendingin. Jawabannya tinggal yang A. Sudah Bu? Ya. Yang ini salah. Nuklir salah Bu ya? Nuklir itu macam es teh dia, macam teh dia ya. Ada tehnya. Iya, oke. Gambarnya di modul ada modul. Salah? Juga salah. Jawabannya adalah yang A. Nah. Bisa dipahamin? Bisa. Nuklir ada apanya, Pak? Nuklir itu teh manis Bu, macam ada seperti teh, es teh. Oh iya. ya Bu, teh itu yang ada celup-celupan itu ya, teh itu Ya, kayak. ya. Gambarnya. Lanjut. Ya. Lanjut Pak. Oke, Mas Bumi. Lanjut. Kalender. Kita pahami lagi. Masehi adalah tahun Samsia. Bagus. Tahun Samsia. Perhitungan berdasarkan Evolusi bumi. Perhitungan berdasarkan revolusi bumi. Revolusi bumi. Oke, kebalikan dengan tahun Islam atau Hijriah atau Komariah.
Tahun Komariah itu berdasarkan perhitungan revolusi bulan mengelilingi bumi. Oke. Kemarin Apa resikonya adalah di sini 365 hari untuk tahun biasa, 366 hari untuk tahun kehabisan. Tahun yang habis dibagi 4. Yang di sini resikonya adalah ini 354 hari untuk tahun biasa, 355 hari untuk tahun habis dibagi 4. Yang ketiga di sini adalah pukul 00 harinya berubah. Ya, Bu? Ya. Yang di sini tepat terbenam matahari, harinya berubah, ya kan? Ya. Hari berubah. Sekarang hari Selasa untuk Masehi, untuk tahun Islam sekarang hari Rabu. Bisa dipahami, Bu? Ya. Nah, oke, kita jawab soalnya. Berdasarkan perbedaan ini, perbedaan jatuhnya 1 Syawal disebabkan oleh tahun Hijriah. Tahun Hijriah, apakah benar 365? Salah. Jumlah hari dalam tahun kalender Hijriah lebih banyak? Salah. Jumlah harinya lebih sedikit? Masehi lebih banyak 10 hari? Ya, betul. Masehi lebih banyak 10 hari, benar? Ya, betul. Nah, kurangnya aja, Bu. 365 kurang 354, 11 hari, betul? Betul. Jawabannya C. Yang D salah. Yang D juga salah. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Islam itu bulan, Masehi itu bumi. Perbedaannya 11 hari. Waktu berubahnya kalau di Masehi pukul 00, kalau di Islam habis maghrib atau mau maghrib. Kita jawab. Nomor 27. Dikarenakan kalender Masehi berdasarkan rotasi bumi. Salah. Berdasarkan kalender Hijriah revolusi bumi. Bulan ya harusnya. Salah, harusnya Dibuat berdasarkan revolusi bulan. Kalender Hijriah bumi. Salah. Dibuat berdasarkan revolusi bumi, benar? Betul. Sedangkan Hijriah revolusi bulan, benar? Betul. Jawabannya adalah yang D. Ya. Bumi, Masehi itu bumi, revolusinya. Komariah atau Hijriah itu bulan revolusinya. Paham? Lanjut kita. Oke, peringatan perbedaan tahun Masehi adalah yang mana tahun Masehi? Revolusi bulan? Tahun Hijriah, ya Bu ya? Ya. Revolusi bumi? Ya, Benar, Masehi. 1 tahun 365 hari? Masehi. 354? Iya. Maka jawabannya adalah 23. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nampak, Bu? Nampak. Oke. Besarkan, Pak. Udah nampak? Udah saya besarkan. Nama, Bu? Kalender Hijriah biasanya digunakan umat muslim untuk menentukan tanggal perayaan hari besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Sementara itu, kalender Masehi adalah kalender umum yang sering dipakai sehari-hari mulai dari Januari sampai Desember. Mengapa hari-hari itu perbedaannya 11 sampai 12 hari? Karena berdasarkan Dasar perhitungan. Cari perhitungan. Cuman yang A dengan yang salah. Dasar perhitungan. Cari. Karena perhitungan awal tahun Hijriah waktunya 00. Karena perhitungan Hijriah benar berdasarkan bulan. 354 hari benar? Betul. Salah. Ingat, kalau seperti ini perbedaan 11 hari adalah berdasarkan perhitungan. 365 kurang 354 itu namanya perhitungan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke? Lanjut kita. Tandanya. Lanjut. Ini yang gampang main, Bu. Bentuknya tetap cari yang ya, Bu. Yang mana yang ya?
Kalau bentuk tetap ya, berarti ki adalah benda apa? Padat. Karena Kayu. yang tetap itu benda padat, ya Bu ya? Ya, Pak. Benda cair dan gas itu bentuknya tidak tetap, tergantung wadahnya ya Bu. Maka cari yang gampang dulu kalau soal UP seperti ini, cari yang bentuknya tetap, yaitu Q. Iya. Berarti Q ini benda padat. Cari yang di tengahnya benda padat. Asap. Kayu. D. Salah. Yang A. B. Asap salah, Bu? Salah. Seperti itu salah? Salah. Kayu. Betul. Ya, korek. Ya, salah. Salah. Di. D. Gampang Bu ya. Soalnya literasi data hot, tapi penjawabannya gampang ya. Cari aja benda apa? Benda padat yang Ibu ngerti. Bentuknya Berarti tetap. kalau R bentuknya tetap, berarti Benda padat. cari yang padat yang Iya betul. Betul Bu. Kalau P bentuknya tetap, berarti P benda apa? padat. Paham? Oke, paham. Paham. Ini mending cari aja benda padat. Ini kemarin juga saya sudah jelaskan unsur senyawa Campuran. Soal UP juga ini Bu, ya. Soal UP ya kalau kadang-kadang nih Bu masuk satu soal cuman, tapi bisa masuk senyawa, bisa masuk benda padat, cair atau gas. Oke. Oke Bu, unsur itu Bu, unsur itu hanya satu unsur. O unsur ya. Ulangin lagi, unsur CA huruf besar huruf kecil unsur. O5, O-nya 5 kali unsur. H6 itu unsur. Cari Bu, CA unsur Bu, huruf besar huruf kecil. CO kalau keduanya huruf besar bukan unsur, namanya senyawa. Salah. AL huruf besar huruf kecil unsur. Huruf besar huruf kecil unsur. Maka jangan jawab yang ada duanya. Salah. Salah. Paham? Paham. Karena yang dua salah. CO itu senyawa. Senyawa itu gabungan beberapa unsur. Hurufnya harus huruf besar dua-duanya. CO. CO2 huruf besar dua-dua. Baru CaO. Gabungan beberapa unsur. Kan Pak, A2O itu senyawa. NaCl. Ini juga senyawa. Oke. H2O senyawa benar? Senyawa. Senyawa? Salah. NaCl senyawa? CO senyawa? Benar campuran. Campuran itu adalah berbagai macam dicampur, mau senyawa, mau unsur campuran namanya. Oke. Misalnya apa, Pak? Misalnya kandungan udara. Ya. Kandungan air laut. Udah, Bu? Campuran, Bu ya? Kandungan mineral atau kandungan tanah. Kandungan tanah. Mineral dalam tanah. Oke. Apalagi larutan sirup misalnya. Larutan gula. Larutan penyegar. Larutan penyegar. Campur-campur. Susu. Iya. Paham, Bu? Paham. Berarti garam dapur. Nggak hafal gimana? Apa, Bu? Kalau bahasa kimianya nggak hafal gimana? Gak usah dihafal-hafal kali, Bu. Campuran Ibu nggak gak harus usah ada apal, kimianya ya, masa Pak, ya? larutan Langsung gak perlu, Bu. Apal namanya, Bu. Ibu hanya tahu unsur itu adalah huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar semua aja. Paham, Bu? Ibu hanya beda itu. Misalnya ini, Bu, unsur N, F. Apakah ini unsur? Nyawa. Ibu nggak usah tahu namanya, ngapain tahu nama? Nggak perlu kali, Bu. PA. Unsur. FE. AU. Ya udah paham kan, Bu? Nggak perlu hafal nama senyawanya, Bu. Tapi larutan, campuran, Ibu harus tahu. Udara, air laut, kandungan tanah, larutan sirup, larutan gula, larutan garam, larutan susu, itu namanya campuran. Garam dapur itu benda senyawa, Bu. Bukan campuran. Ya? Senyawa. Berarti ini senyawa. Salah nomor satu. Ada satu salah. Jawabannya adalah air teh campuran, sirup campuran, susu campuran. Maka jawaban benar adalah 3 dan 4. Bu? Boleh nggak Pak, kalau untuk itu harus huruf kapitalnya cuma satu ya?
Huruf besar. Satu huruf kapital, satu huruf besar atau kecil. Kalau huruf besarnya ada 2 berarti senyawa apa ya? Iya benar. Kalau AL itu berarti masuk unsur ya, Pak? Iya betul. A besar, L kecil unsur. Baik. Jadi pahamin? Lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya nih. Nah nih campuran ya. Ntar yang saya kecil dulu. Dan nampak Bu? Nampak. Oke, ini campuran, ini soal UP juga. Oke. Dari di antara zat tersebut campuran darah. Gula pasir bukan Bu ya? Gula pasir bukan ya? Gula pasir kalau campur air maka campuran ya Bu ya? Iya. 1, 3. Air laut? Iya. Iya, Pak. Air murni bukan Bu ya? Bukan. Emas juga bukan. Satu, Ya. 3. Kecil. Paham Bu? Paham. Emas itu kan cuma satu aja emas, ya kan? Unsur. Unsur. Air murni senyawa. Air laut itu beda, berbagai macam mineral di situ, namanya campuran. Karena air laut ada garamnya Bu, ya Bu. Ada garam campur air, namanya campuran. Kalau lautan namanya campuran. Gula pasir aja itu namanya senyawa Bu ya. Kalau gula dicampur dengan air namanya Campuran. Paham Bu? Kalau gula dicampur pasir. Ya namanya campuran juga, betul. Iya. Betul. Gula pasir itu Iya, gula campur pasir namanya campuran, benar Bu. Campuran heterogen ya? Campuran senyawa ya. Campuran itu adalah campuran berbagai macam senyawa. Bukan gula dicampur pasir. Paham Bu? Lanjut. Ya, Pak. Ya maksudnya di dia Bu, itu apa namanya? Bercandaan gitu. Iya. Oke, lanjut. Siap. Siap, lanjut. Ini Bu. Yang manakah molekul senyawa? Sebentar, Pak. Apa Bu? Bentar, Pak. Campuran itu kan ada campuran homogen dan heterogen. Nanti kita bahas Bu. Sabar Bu. Oh iya. Oke, Pak. Sabar Bu. Ada Bu, tenang Mbak. Ibu apa maunya kita adakan di sini Bu. Tenang aja Bu. Perhatikan gambar berikut. Oke, Pak. Yang satu N-nya 2. Langsung bikin ya nomor 1. N-nya 2, ya kan? Yang 2 hanya 2, berarti O-nya 1. Ya Bu. H2O. 3 itu P berapa ya? P-nya 4. Yang 4 itu N-nya 1 hanya 3N. NH3. Nah, dari sini kan nampak, walaupun Ibu nggak tahu namanya, dari sini kan Ibu nggak tahu namanya kan? Enggak. Kalau nggak tahu namanya biarin aja, tapi Ibu paham kalau unsur dia adalah huruf besar semua ya. Nomor 1 apa nomor 1 Bu? Unsur. Nomor 2 senyawa karena gabungan beberapa unsur H dan O ya kan? Iya. Nomor 3 Unsur. Nomor 4 Senyawa. ya udah selesai. Molekul senyawa 2, 4. 2 dan 4. paham? Paham. Ngerti? Ngerti, Pak. Iya. Bisa dipahami? Belajar sama Pak Amir. Pak Amir, kalau senyawa berarti ada 2 ya Pak huruf kapitalnya. Iya betul, huruf kapitalnya besar 2. Ya. Terima Paham? kasih. Iya sama-sama Bu. Ngerti? Iya. Lanjut. Lanjut Pak. Oke. Lanjut. Hapus dulu. Nah ini dia. Nah, ini loh, Pak. Nampak? Nampak, ini bingung tadi jawabnya. Oke, ini bingung Pak. Larutan homogen. Paham Ibu? Larutan Sama. Ibu nggak perlu tahu yang mana contoh larutan homogen, contohnya. Pahami konsepnya. Homogen ini artinya homo. Homo artinya sama. Tidak bisa lagi dibedakan Bu ya. Ya, paham Bu? Paham. Hetero. Beda. Masih bisa Bedakan. Cara ngartinya gitu Bu. Cara ngartinya gitu. Ibu nggak usah pahami kali itu. Pakai logik aja, pakai logika aja. Homo artinya sama.
Berarti tidak bisa lagi dibedakan yang mana air, yang mana susu. Paham, Bu? Kalau sudah dicampur ya. Iya, sudah campur. Misalnya air gula campur air. Coba Ibu tengok. Nampak lagi air panas dengan air sama gula, Ibu campur. Nampak lagi gulanya? Enggak. Ya, Pak. Homogen apa heterogen? Homogen. Paham? Iya, Pak. Paham. Kalau masih nampak bedanya, berarti heterogen. Paham? Heterogen. Paham? Paham. Paham. Nah, minyak dengan air. Pak, bedanya. Heterogen. Nampak bedanya? Heterogen. Heterogen. Nampak bedanya? Nampak. 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 Ya. Paham? Paham. Coba saya tanya, kapan minyak bisa bersatu dengan air? Tidak bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa, Bu. Tidak bisa, Pak. Nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa, Pak. Ibu-ibu. Dikasih sabun. Bagus, karena Ibu cuci piring sering. Yang lain nggak pernah cuci piring itu. Iya, benar. Kalau nggak bisa bersatu, maka susah cuci piring Ibu. Kayak mau cuci piring. Ya. Ya, betul. Dikasih namanya sabun. Ya, bisa bersatu ya. Jadi kalau Ibu perhatikan nih, misalnya Ibu mau praktek SD nanti, Ibu kasih minyak sama air, Ibu kasih apa namanya itu sabun colek, sabun sunlight, Ibu kacau, air minyak bisa bersatu. Bisa bersatu. Nah itu, oke? Ya. Ya, Pak. Homo tidak dapat dibedakan, hetero dapat Dapat dibedakan. Coba kita cari. Buah segar dengan saus salad, Ibu campur, nampak nggak buah segarnya? Nampak. Berarti bukan homogen, salah ya? Ya. Salah. Gula pasir dengan susu cair, homogen ya? Ya. Ya, Oke. salah. Salah juga. Salah. Satu salah, salah kan dulu satu. Salah. Tepung menjina yang yogurt. Ya. Betul. Ya, homogen. Homogen? Betul. Iya, betul homogen. Keju parut dengan susu cair. Homo. Homo, betul. Salah ya? Ya. Salah. Dua salah. Gula pasir susu cair homogen benar? Betul. Gula pasir dengan saus salad heterogen ya? Betul. Tiga jawabannya. Ya. Beres. Ibu hanya perlu tahu konsepnya. Homo artinya larutan itu tidak lagi bisa dibedakan, sama. Hetero artinya larutan itu bisa dibedakan. Paham, Bu? Pak, yang keju parut dengan susu cair itu homogen ya? Apa, Bu? Susu parut dengan susu cair. Ya, itu bukan cair, Bu. Ya larut, Akan Bu. jadi larut, nggak bisa dipisah lagi tuh. Keju itu sama susu hampir sama, Bu. Susu dan keju sama ya. Ya sama, tapi kalau Ibu campur buah segar dengan saus, nampak buahnya, Bu ya? Iya. Iya. Nampak kali, Bu ya, Bu ya? Hubungan, Pak. Iya. Oke. Kenapa yang 4 salah? 4 dengan sama-sama homogen kan? Keju. Mayones sama keju. Kalau susu dengan gula pasir kalau dituang jadi nggak bisa ngelihat. Benar, berarti sama. Iya, Sama-sama. betul. Betul, Bu. Nomor 4 apa yang salah, Bu? Mayones dengan Nomor Mayones dengan Ini dua-duanya homogen. Harusnya Pintar. homogen. 5 dengan 5 salah? Lima salah. Kebalik. Itu homogen. Sama-sama homo. Enggak, Bu. Kebalik tempatnya. Kelapa Gula parut pasir dan teh panas yang beda. Heterogen. Balik, Bu ya. Balik kan? Iya, betul. Kebalik, Pak. Sebab gula pasir kalau dimasukkan ke teh panas, Ya cair itu, Bu. Susah, Bu. Bedanya, Bu. Terlarut ya, Bu ya? Gula pasir larut kan? Larut. Larut. Coba gula pasir campur dengan parut itu kayak apa namanya kelapa. Bisa, Bu? Kelihatan. Berarti kelihatan masih nampak hetero. Paham, Bu? Pak, artinya kalau heterogen masih menyisahkan Masih dapat dibedakan. Dia tidak larut. Kata kuncinya dia tidak larut. Jadi kalau misalkan menemui soal, saya kemarin menemuin soal larutan kopi. Nah, kopi itu kan masih ada endapannya. Itu masuk homogen atau heterogen? Homogen lah, Bu. Larut kok, Bu. Larut itu. Gulanya larut, Bu. Nggak kelihatan. Iya, gulanya Iya, tapi larut. dia campuran air dan kopi, Pak. Kopi tuh bukan masih ada endapannya ya, Pak. Nah, Airnya kopinya, Bu. Bukan jadi hitam. Iya, Bu. Itu masih homogen, Bu. Kopi, teh homogen.
Oh, gitu ya, Pak. Yang masih Oke. larut, Bu, yang bisa larut, kata kuncinya, Bu ya. Yang bisa larut homogen, Bu. Paham, Bu? Iya, kayak kopi Paham, gulai. Pak. Kalau Ya, nggak paham. dimasukin Maksudnya dia paham, Bu? nggak larut ya? Kopi campur air, larut enggak, Bu? Larut. Kalau larut, homogen. Paham, Bu? Pakem itu Pak, yang kadang ada sisa hitamnya itu. Kan saya bilang tadi. Air. Kan airnya sudah tidak terlihat, Bu, bukan? Bu, Itu kan saya terlihat seperti airnya kopi sudah hitam. Oke, berubah warna saya itu jelaskan ya? dulu, saya jelaskan. Berubah Ibu yang warna. nanya. Oke, Bu. Yang tadi, Pak, kok ada sisanya, Pak? Saya tanya, kopi itu larut atau enggak, Bu? Larut, Pak. Larut, Yang Pak. sisa sedikit kan, Bu? Iya. Kalau kopinya larut, Enggak lembut aja kan itu berarti kan dianggap larut. maka kalau larut kopinya, Bu, apapun itu yang larut namanya homogen, ya, Bu. Sebagian besar dia larut namanya Homogen. Pokoknya larut. larut. Intinya larut. Ya, pokoknya larut. Pak, kenapa? Pak, kenapa kopinya kok ada sisa, Pak? Berarti kopinya kelebihan ya? Ya, ngampas dia Pak. Paham? Ampas. Paham maksud saya, paham? Kentut itu, Pak. Berarti kopinya Kelebihan. kelebihan. Sama kayak ibu makan kelebihan. Ya, besok sakit perut. Paham, Bu? Ya, paham, Pak. Homogen bisa larut, heterogen payah larutnya. Terus, paham, Bu? Ya, Paham. Yang bertanya sudah paham ya? Ya, paham, Pak. Alhamdulillah. Makasih, Itu dulu. Pak. Oke, dulu. Makasih Pak Amir ilmunya. Ya, oke. Paham ya? Oke, Ya, ini namanya insya Allah. katrol. Insya Allah. Ya, katrol nih. Ada 3. Oke, soal 3. Kita bahas dulu yang katrol ini. Ya. Soal baru, Bu. Ya, soal baru ya. Ya, Pak. Oke. Bu, katrol itu ada ada berapa deh? Katrol tetap. Pak, gambar kalau tetap kayak mana, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Ya, kita gambar dulu. Ya. Yang tanda tanya ya, Pak. Ya, nih tanda tanyanya di A. Di atas. Ya, Bu, saya lupa gambar katrolnya. Ini, Bu ya. Udah lagi nih lah ya. Gambar katrolnya, Bu ya. Udah, Bu ya. Dah, gambar katrolnya. Nih. Kalau dia bebas, ini bebas nih. Langsung aja nih bebas, Ya. bebas. Nampak, Bu, yang bebas? Ke atas. Iya, nih bebas nih. Ini Bebas. bebas. Ini maju. Jemuk. Jemuk. Paham? Paham. Ini maju. Jemuk. Ini juga maju. Jemuk. Paham, Bu? Belum paham, Pak, saya, Pak. Itu kuncinya di mana lihatnya? Bagus. Satu. Membedakan. Katrol Katrolnya tetap satu. sama bebas itu 1, Bu. Tetap katrolnya 1. Bebas katrolnya juga 1, Bu. Paham? Iya, Pak. Paham, Bu, yang nanya? Iya, paham, Pak. Oke. Katrol tetap itu ke atas, Bu, nih. Ini gantungan naik ini. Maksudnya nih dia tetap gini, gambarnya gini lah. Nah, gambarnya gini. Kayak timbo. Nah, kayak timba. Nah, kayak timba. Paham, Bu? Paham? Ini kan gini, Bu. Beda kan, Bu? Ya. Beda ya. Kerekannya ke atas sama ke bawah. Iya, langsung bawah. Beda, Bu? Beda, paham ya? Oke. Katrol tetap keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Kalau bebas, keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Sampai sini paham? Paham. Pak, dari mana 1 dan 2 sudah ketetapannya, Bu? Sudah? Katrol majemuk. Mengangkatnya, Pak. Iya. Apa, Bu? Keuntungan mekanis lebih besar itu berarti lebih mudah mengangkat beban. ringan Lebih mudah ngangkatnya gitu ya. Iya, gayanya lebih kecil berarti. Gayanya Oke. lebih kecil. Kalau majemuk tergantung jumlah katrolnya atau talinya. Saya gampang aja jumlah katrol. 1, 2. Ya. Berarti ini keuntungan mekanisnya, 2. 2. Ini keuntungan mekanisnya juga, 2. Berapa nih? 4. Bagus. Ini 3. yang ini bebas. 2. Paham, Bu? Paham. Paham, Bu? Paham? Paham. Oke. Paham, Pak. Bebannya berapa bebannya, Bu? Bebannya berapa? 500. Bebannya 500 semua ya, sama ya? Ya, sama. Cari yang A. Gayanya. Gaya itu adalah beban dibagi keuntungan mekanis.
Paham, Bu? Iya, Pak. Paham, Bu? Ya. Berarti gaya yang A itu adalah 500 bagi 2. 250. Gaya yang B 250. paham, Pak, Bu? Pak. Gaya yang C 500 bagi 3. 160. 60 aja, Bu, ya. Iya. 60 aja ya. Ya. Yang D 125. 500 bagi 4. 25. Paham, Bu? Ya. Kita analisa jawabannya yang A sampai yang D, sampai yang E. Coba yang E dulu. F pada katrol C terkecil. F pada katrol B terbesar. Salah. Salah. Paham? Sama dengan Paham? Paham, Ya. Pak. Oke. F pada katrol A sama dengan B. Betul. sama dengan B, betul. Betul? Ya. Betul, Bu, ya? Ya. Ya. Ada 2 jawaban nih. Saya bikinnya 2 Ya, jawaban Pak. pula. Betul. Yang A benar ya? Ya. Tinggal yang C. Yang C. F pada katrol B. Pada berapa katrol B, Bu? 250. 250 adalah 2 kali F pada katrol. 2D. Ya, ini saya salah bikin jawaban nih. Bentar, Bu, ya? Bapak, iya. Iya, biar paham. Maksud saya biar paham. Ini juga benar. Oke, ini kan soalnya saya ganti nih jawabannya. Oke, Bu? Ya. Yang C, berarti jawabannya yang A dengan yang B. A dan B ya. Yang C apa salah C? F pada kata C. C berapa, Bu? 160. 160. Sama dengan 2 kali 250. Salah, Bu, ya? Paham, Bu, cara analisanya? Nah, berarti jawabannya ada Ada 2. A dan B sama-sama benar. Saya ganti jawaban tadi. Ini sebenarnya ini yang B ini saya ganti di setengah jadi 2. Ini setengah sebenarnya. Oke, setengah. Saya ganti aja biar supaya memahami ini paham. Oke, Bu? Oke, Pak. Ngerti? Tetap itu gambarnya seperti ini, bebas gambarnya seperti ini. Cuman itu bedanya, Bu. Sama-sama satu katrol. Paham? Majemuk lebih dari satu Katrol. Bisa dipahami? Kalau yang bebas itu tetap ya, Pak ya? Memang 2. Apanya? Iya, tetap 2, Bu. Satu. Tetap 2. Tuan dari Kalau tetap itu tetap 1 aja. Nggak banyak. Yang bebas. Keuntungan mekaniknya itu, Pak. Bebas 2, Bu. Nggak bisa berubah tuh, Bu. Tetap 2. Oh, ya permanen berarti. Iya, permanen. Gaya terbesar dimiliki yang mana berarti ya, Pak? Yang itu, yang A dan B. A dan B, Bu. A dan B yang terbesar, Bu. Ya, Pak. Lanjut. Paham, Bu? Pak? Paham. Oke, lanjut ya. Ya. Hapus dulu ya. Hapus. Boleh dihapus? Boleh. dengan senang hati. Boleh, Pak. Nah, dengan benar. Dihapus? Neng. Oke. Kita masuk yang ini. Sudah? Ya. Oke, ini berapa, Bu? Ini keuntungan mekanisnya? 3. Katrolnya 3. Ini 3. 6. Di sini masanya berapa, Bu? 100 kilo? 100 Kali 98. 980. Berarti ini namanya beban, ya, Bu, ya? Iya. Nanti, tar, Bu, katrol dulu. Sampai katrolnya udah lah. Tahan, Bu, awas, Bu. Ini masuk F-nya, Bu. F-nya A. Bagi aja, Bu. 980. Ini kan pasti yang paling kecil yang ini kan, Bu? Ya. Berarti B paling Katrolnya ringan. Keuntungan Ya kan? mekanisme paling besar ya. Ya, yang D keuntungan mekanisnya paling Besar. berarti paling Ringan. Oke, paham? Paham. Dipahamin? Bisa, Pak. Ya, jawaban itu. Terakhir nih, terakhir jam 10 dah. Rupanya jam 10 dah. Pas ngantuk Ibu itu. Ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Oke, terakhir. Oke, ini, Bu. Berapa keuntungan mekanisnya? 3. 6. Adakah sini bebannya?
Tidak ada. Maka buat aja sendiri. Yang bisa dibagi 3, 12. Kita bagikan keuntungan mekanik ini F-nya. Ini beban. Sudah, besok nyambung lagi. Oke, ini apa Bu ke gayanya? 4, 12 bagi 3, A-nya 4, B-nya 4. 3. Menurut analisis, yang A itu gaya pada kantor A berapa Bu? A? 4 adalah setengah dari D berapa D? 2. Apakah 4 sama dengan 1? Salah. Yang B. F pada kantor A 4 sama dengan C 3. Salah. Yang C, F pada kantor B berapa Bu? 4. Adalah 2 kali pada kantor D. Betul. 4 sama dengan 4. 4. Oke. Paham Bu? Jawaban yang C. Oke? Pak, mohon diulangin yang rumus F tadi, Pak. Yang mana Pak? Bu? Yang F tadi, Pak. F sama dengan F. dan KM. F sama dengan beban dibagi dengan KM. Oke? Satu. Nah, besok lagi Bu. Sikit lagi nih. Sikit lagi ya. Habis itu dapat IPA-nya. IPA-nya sikit lagi. Berapa lagi nih? 37, 38, udah gampang. 39. Besok sudah ganti materi ya, Pak? Besok terakhir Bu, IPA Bu. Oh iya. Tadi siang kok jadi habis malam Bu. Nah, besok lagi Bu ya, sikit lagi Bu ya. Sikit lagi ya. Oke, sikit lagi. Besok seperti biasa Bu. Besok saya kosong, jam ngajarnya kosong. Tadi ngajar sampai jam 2:30 juga. Disuruh gurunya masuk jam kosong Bu, suruh capsek. Jadi masuknya sampai 2:30. Mungkin nggak mau. Besok malam ya Pak ya? Besok pagi. Siang apa pagi ya besok ya? Pagi ada semua. Pagi, siang. Siang, jam setengah 3. Saya Jam setengah 3. Iya, tinggal. Enggak sore. Enggak sore ya Pak? Enggak, Bu. Saya Bu siap ngajaran besok. Saya masih dari jam 11 besok. Jadi saya jam kosongnya banyak. Besok agak sore Pak ya, jam 1. Ya kalau saya sore Bu, saya tetap di sekolah Bu. Jauh kali Bu, jauh sekolah mah Bu. Kita yang tuntutan. Jadi saya maksudnya sekali pulang sekolah tuh sekalian langsung mana-mana sore ya, gitu. ya. Oke? Siap, oke. Bu ya, sampai jumpa lagi di besok. Pak Amir, tapi kalaupun nanti nggak bisa tetap ada rekaman Iya, video rekaman kan? Ibu ini saya malam ini saya akan akan upload semua sama yang kemarin tadi malam. Oke, Bu? Oke. Besok setengah 3 ya, Pak ya. Saya akhirnya assalamualaikum Terima kasih Pak Amir. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Pak.